Persepsi salah yang umum tentang Islam di Barat adalah bahwa Islam menindas perempuan, merampas hak-hak mereka, dan merendahkan mereka hingga dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Lantas, mengapa banyak wanita Barat yang justru tertarik dan akhirnya masuk Islam? Fakta di lapangan menunjukkan semakin banyak perempuan Barat yang masuk Islam karena ajaran agama ini menghormati martabat dan hak perempuan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak wanita selebriti yang masuk Islam, termasuk juara dunia angkat besi Latvia Rebecca Koha, penyanyi Amerika Della Miles, penyanyi penulis lagu Irlandia Sinéad O'Connor, dan rapper Prancis Melanie Georgiades, yang lebih dikenal dengan nama panggung Diames. Pertimbangan dan faktor khusus di balik keputusan mereka memeluk Islam. Christiane Baker, seorang presenter TV Inggris, masuk Islam pada tahun 1995. Inilah yang dia katakan kepada The Guardian. "Saya tidak menyesal. Sebaliknya, hidup saya sekarang memiliki makna dan kehampaan yang dulu saya rasakan dipenuhi dengan Tuhan, dan itu tak ternilai harganya." Christiane mengatakan, rasa hormat terhadap wanitalah yang menariknya ke Islam, membenarkan bahwa dia menemukan Islam mengangkat nilai dan martabat wanita. Sementara bagi Unique Safire, seorang gadis berusia 20 tahun keturunan Jamaika yang tinggal di Amerika, kesetaraan ras dan seksual menjadi perhatian utamanya. Dia masuk Islam pada usia 11 tahun. Dia menjadi mualaf dan menemukan kebahagiaan spiritualnya. Ada kerinduan untuk kembali ke Islam. Saya membuat keputusan sadar bahwa inilah agama yang ingin saya jalankan sebagai seorang wanita. Sebuah agama yang setara antara perempuan dan laki-laki dan setara di antara semua ras, ujarnya kepada Public Radio International, PRI. Menurut survei penelitian Pew, Islam adalah salah satu agama yang paling berkembang di Amerika. Dan dalam beberapa tahun terakhir jumlah orang Amerika yang masuk Islam telah mencapai sekitar 100.000 setiap tahunnya. Sebuah studi oleh Lynchburg University di Virginia, Amerika Serikat, mengungkap bahwa persentase wanita Amerika yang telah masuk Islam dibandingkan pria adalah 4:1. Sementara menurut surat kabar British Independent, di Inggris, jumlah mualaf meningkat setiap tahun menjadi lebih dari 5.000 warga Inggris dan 75% di antaranya adalah wanita. Islam bersifat mudah dan fleksibel, tata cara ibadahnya diatur oleh disiplin ilmu yang relevan sepanjang zaman. Islam sesuai dengan tabiat manusia yang memerlukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Islam bersifat universal, tidak jumut, monoton, dan menolak keras praktek kerahiban. Seorang muslim ketika dia berdiri sebagai imam sholat, dia juga adalah seorang pemimpin, pengatur, pejuang, dan pekerja yang berdedikasi. Islam bukanlah semata-mata ajaran ibadah dan upacara, bahkan Islam meliputi politik dan kenegaraan, sosial dan ekonomi, undang-undang dan kekuasaan, serta perang dan perdamaian. Islam adalah satu sistem yang hidup. Inilah di antara daya tarik Islam bagi orang Barat yang berpikiran maju. Mereka menemukan keserasian di antara Islam dan gaya hidup modern yang produktif. Ciri-ciri produktivitas dalam Islam antara lain adalah meletakkan ibadah dan bekerja sebagai satu visi dan misi kehidupan. Islam menuntut setiap umatnya agar menjadi muslim yang produktif. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kiamat hampir datang sedangkan di tangan salah seorang dari kamu ada biji benih yang hendak ditanamnya, maka jika dia mampu hendaklah dia menanamnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Alasan orang memeluk Islam didorong oleh keinginan untuk menghadirkan koneksi spiritual sebagai bagian untuk mencari makna dan ketenangan batin. Bagi mualaf, Islam awalnya ditolak oleh masyarakat sekitar. Namun, kenyataannya beberapa lembaga penelitian menyebutkan, alasan utama non-muslim memeluk Islam karena mereka menemukan makna dan ketenangan jiwa. Sebuah artikel di HuffPost menyebutkan,
Mualaf adalah para pencari spiritual yang mencari makna hidup mereka dan mencari cara lebih baik untuk berhubungan dengan Tuhan. Imam Jamal Rahman dalam bukunya, Spiritual Game of Islam, mengatakan, selama berabad lamanya para leluhur Islam telah memiliki pandangan dan praktik dari kitab suci, meditasi, dan ilmu batin. Para mualaf termotivasi untuk melakukan perjalanan mencapai sumber spiritualitas Islam. Tertarik dengan ritual agama Islam. Ritual dalam Islam menjadi alasan lain non-muslim tertarik untuk menjadi mualaf. Para mualaf menyadari ritual Islam, seperti puasa, adalah penekanan untuk mencapai pengendalian diri, bukan pembatasan kebebasan. Yental, Muslim Belgia yang mualaf pada 2018 mengatakan, selama Ramadan saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saya bisa merasakan saya memulai hidup baru dan segala dosa masa lalu telah diampuni. Christiane Baker, mantan presenter MTV dan NBC yang menjadi mualaf menggambarkan Ramadan sebagai ujian yang bukan hanya menahan dan pendisiplinan diri, tapi juga sebagai proses penyucian fisik dan spiritual. Dia menyatakan, Ramadan memberikan perasaan lebih dekat dengan Tuhan. Begitu 30 hari puasa selesai ada semacam euforia baru. Saya merasa dibersihkan, utuh dan lebih dekat dengan Tuhan. Ini adalah perasaan luar biasa yang saya harapkan bertahan selamanya, kata Christiane Baker. Sarah Ager, non-muslim yang baru menjadi mualaf menjelaskan, mungkin tidak mengherankan selama Ramadan ketika sebagian besar muslim menahan diri dari makan dan minum seharian. Sarah lalu menerapkan praktik ajaran Islam mulai dari cara berpakaian, sholat, kebiasaan dan kedisiplinan saat berpuasa. Dia juga terus bermuhasabah dalam sholat. Kenyataannya, saya sholat 5 kali sehari yang artinya saya harus berhenti sejenak, bahkan ketika marah sekalipun, kita harus berdoa secara fisik bukan hanya dalam kepala, Anda harus terlibat secara fisik dalam bentuk rukuk dan sujud. Banyak yang mengaitkan proses mualaf mereka sebagai pencarian jawaban logis, intelektual, teologis, dan persoalan hidup. Misal Natalia Daleb, wanita yang berasal dari Switzerland Tengah. Natalia mengaku mendapatkan jawaban logis atas pertanyaannya saat membaca Al-Quran. Teresa Corbin, seorang penulis asal Amerika menulis di CNN mengatakan, saya seorang feminis dan saya masuk Islam. Dia bercerita, perjalanan saya menuju Islam dimulai ketika saya usia 15 tahun, di mana saya meragukan agama saya sebelumnya. Jawaban dari guru dan pendeta tidak memuaskan saya. Begitu saya mempelajari Islam, banyak prinsip-prinsipnya yang mengena dengan saya. Saya senang menemukan dalam Islam para penganutnya diajarkan untuk memuliakan para nabi, dari Musa, Yesus dan Muhammad. Kesemuanya mengajak manusia untuk menyembah Tuhan Yang Esa. Dan senantiasa meminta berperilaku baik. Lebih jauh, Corbin tertarik terhadap perbandingan Islam dengan ilmu pengetahuan. Dia dikejutkan oleh sains dan rasional berpikir yang dianut oleh pemikir Islam seperti Al-Khawarizmi penemu aljabar, Ibnu Firnas yang mengembangkan mekanik pesawat sebelum Da Vinci, dan Al-Zahrafi bapak operasi medis modern. Alasan terakhir banyak mualaf di Barat adalah pencarian akan sebuah kelompok. Banyak mualaf yang membagikan perasaan memiliki kelompok dalam perjalanan menuju Islam. Umat Islam dari berbagai latar belakang budaya dikenal sangat baik dalam menyambut orang ke dalam kelompok mereka. Perwakilan Islamic Center di UAE, banyak warga asal luar negeri menjadi Muslim mengatakan, saya kira itu disebabkan karena mereka melihat rasa sebuah kebersamaan dan bagaimana Muslim berpuasa, sholat. Yaitu Muslim berkumpul buka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah. Sebuah artikel dalam majalah Economist menggambarkan orang merasa muak dengan kebodohan, keegoisan, dan kebejatan dalam lingkungan mereka. Mereka mencari satu kesamaan di mana Muslim dari berbagai latar belakang bisa duduk bersama untuk membentuk satu perkumpulan beragama secara kuat yang menekankan kesopanan, akhlak, dan kerendahan hati.
Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, semoga Anda menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.